Klasifikasi status HIV, cara mengklasifikasi tanda gejala baik dengan tes HIV positif, klasifikasi infeksi HIV terkonfirmasi, tindakan pengobatannya, infeksi HIV terkonfirmasi, rujuk ke RS ya atau puskesmas rujukan ARV untuk mendapatkan terapi selanjutnya. Oleh karena itu sekarang ini sayang kalau kebobolan kita ya. Seluruh ibu hamil harus periksa tes darah HIV, seluruh ibu hamil. Jadi jangan sampai kecolongan kita. Ibu HIV positif dan bayi HIV negatif, jadi ibunya positif, bayinya negatif, serta masih minum ASI atau berhenti menyusu kurang dari 6 minggu, atau ibu HIV positif dan bayi belum dites. Klasifikasinya terpajan HIV ya, walaupun masih negatif. Rujuk ke RS, puskesmas rujukan ARV untuk mendapatkan terapi selanjutnya. Jika bayi belum dites, rujuk untuk tes HIV. Menyedihkan memang HIV ini, cuman dia ini kadang-kadang tidak ketahuan. Oleh karena ibu-ibu ada yang tidak mau juga dia dites HIV. Ibu HIV negatif atau tidak terdapat gejala, atau ibu belum tes, mungkin bukan infeksi HIV. Tangani infeksi lainnya jika ada. Jika ibu belum dites HIV, anjurkan untuk tes HIV. Pokoknya seluruhnya harus tes HIV, tapi mungkin ada juga yang belum melaksanakan ini. Lanjut. Kemungkinan berat badan rendah dan atau masalah pemberian ASI. Masalah pemberian ASI pada neonatus cukup bulan biasanya berkaitan dengan masukan ASI yang kurang. Sedangkan masalah pemberian ASI pada neonatus kurang bulan terkait dengan refleks isap yang belum sempurna. Walaupun banyak ASI, cuman kalau refleks isapnya belum sempurna, kurang dia. Masalah hambatan kenaikan berat badan per hari setelah minggu pertama menunjukkan adanya kendala pada pemberian ASI. Minggu pertama, berat badan boleh turun 10% berat lahir. 10% ya. Setelah minggu pertama, berat badan harus naik 30 sampai dengan 30 gram per kilogram berat badan per hari sampai melebihi berat badan lahir. Lanjut. Lanjut. Next. Memeriksa semua bayi muda kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Tanyakan berapa kali diberi ASI dalam 24 jam, menggunakan botol atau cangkir, ya, atau langsung ya. Tentukan berat badan menggunakan standar WHO di buku KIA dan lembaran belakang. Adanya luka atau bercak atau teras di mulut, yang putih-putih itu ya. Adakah celah bibir atau langit-langit? Kalau misalnya sumbing ya. Jika tidak ada indikasi dirujuk, lakukan penilaian cara menyusui. Lihat apakah cara dan posisi menyusui sudah baik. Apakah bayi menghisap dalam, teratur. Sudah teratur dia istirahat sebentar ya. Hanya terdengar suara menelan. Nah, kita ingatkan kembali posisi menyusui yang baik itu bagaimana. Posisi yang menyusui yang baik itu pasti kepala dan badan sejajar ya. Terus menghadap ke puting susu. Kalau kepala dengan badan tidak sejajar, kepalanya ke bawah payah ya. Kecuali kalau puting susunya panjang mungkin saja jadi ke bawah kepalanya. Jadi harus sejajar. Lanjut. Klasifikasi berat badan menurut umur dan atau masalah pemberian ASI. Tanda gejala. Terdapat satu atau lebih tanda berikut. Berat badan menurut umur rendah. Berat badan menurut umur rendah. ASI kurang dari 8 kali per hari. Dihitung ini. Jadi on demand ya. Mendapat makanan atau minuman selain ASI. Jelas ini tidak boleh kalau belum 6 bulan. Posisi bayi salah, tidak melekat dengan bayi, tidak melekat dengan bayi, tidak menghisap dengan efektif.
Kalau tidak masuk nian mulut bayi, masuk ke areola mame, ya. Kalau tidak, kalau cuma dipentilnya saja, cup cup cup, tidak bagus itu ya. Lecet bisa. Klasifikasi berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian ASI. Tindakan kita, jadi berat badan rendah menurut umur. Umurnya setahun, berat badannya harus sekian, lihat di buku-buku KIA ya, ini kurang. Lakukan asuhan dasar neonatus. Asuhan dasar neonatus. Ajarkan ibu memberi ASI dengan benar. Jika menyusu kurang dari 8 kali dalam 24 jam, nasihati ibu untuk menyusui lebih sering. Sesuai dengan keinginan bayi, baik siang atau malam. Janganlah kita, janganlah sudah stop, jadilah nyusui sudah, jadilah untuk malam pula, jangan. Jadi terserah mau bayinya. Jika memberikan ASI dengan menggunakan botol, ajari penggunaan cangkir. Botol ya. Dan botol tidak boleh, jadi pakai cangkir. Pakai sendok. Jika posisi salah, tidak melekat baik, atau tidak menghisap efektif, ajari ibu. Ajari nian. Jadi ditaruh nian di kita peragakan benar ya. Kalau anak pertama itu biasanya dia malu. Malu, kadang-kadang kesakitan ya. Jadi akhirnya dia malas ngasih bayinya ASI. Lanjut. Lanjut. Klasifikasi berat badan menurut umur dan atau masalah pemberian ASI. Tanda gejala terdapat bercak putih atau teras di mulut. Berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian ASI. Jika ada luka atau bercak putih di mulut, nasihati ibu untuk mengobati di rumah. Terdapat celah bibir atau langit-langit. Jadi ini ya sumbing anaknya. Jika ada celah bibir langit-langit, jadi waktu kita pemeriksaan bayi itu dilihat nian, apakah ada sumbing, labioskizis, lihat lagi palatoskizis, lihat dibuka benar mulutnya. Kadang-kadang bagus di luar, tahu-tahu di dalam di langit-langit ada celah. Jika ada celah bibir atau langit-langit, nasihati tentang alternatif pemberian minum. Nasihati ibu untuk segera kembali, kunjungan ulang 2 hari, untuk masalah pemberian ASI dan TRAS, kunjungan ulang 7 hari untuk masalah berat badan rendah menurut umur. Jadi kalau kunjungan ulang ini untuk masalah pemberian ASI dan TRAS yang bercak putih tadi ya. Kalau untuk masalah berat badan rendah menurut umur, kunjungannya 1 minggu. Tidak terdapat tanda gejala, berat badan tidak rendah menurut umur, dan tidak ada masalah pemberian ASI, lakukan asuhan dasar bayi muda, puji ibu karena telah memberikan ASI kepada bayi dengan benar. Lanjut. Menangani kejang. Pernah tidak dapat, yang ibu-ibu di sini pernah tidak dapat bayi kejang? Pernah tidak dapat bayi dengan tetanus neonatorum misalnya? Kalau masih ada zaman sekarang malu kita ya. Sekarang Berarti TT. Masih ada? Pernah ada dapat? Kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ada itu masih ya. Kalau zaman sekarang masih ada tetanus neonatorum agak lucu ya. Berarti imunisasi kita tidak bagus. Menangani kejang, jika neonatus ditemukan kejang, segera lakukan henti kejang. Ini lapor dokter lah pasti ya. Sebelum melakukan penilaian kemudian rujuk. Dokter lah ini ya, kita kan harus tahu bahwa ini kejang oleh apa, tapi seluruhnya dokter yang melakukan. Kalau katanya suntik, ya suntik ya. Jika bayi kejang dapat dicurigai sebagai tetanus neonatorum dengan ditandai gejala. Nah, ini gejala tetanus neonatorum. Kejang kaku seluruh tubuh, baik dirangsang maupun spontan. Dirangsang atau tidak dirangsang tetap kejang. Dulu pernah dapat ini, zaman dulu ini di Ranau ya. Tidak pernah dia TT.
Mulut mencucuk seperti mulut ikan. Nah, bayangilah ikan. Biasanya kesadaran masih baik, tetapi bayi tidak bisa menyusu. Dia sadar, tapi tidak bisa menyusu. Lakukan tindakan. Ini dokter ya. Tapi kita harus tahu tanda-tanda tetanus neonatorum, ya, tahu obatnya tahu, tetapi harus tindakan itu harus atas perintah dokter. Beri obat anti kejang diazepam, beri dosis pertama antibiotika intramuskuler, ampicillin dan gentamisin, rujuk segera, lihat pedoman eliminasi tetanus neonatorum. Nah, kalau kita membaca ini, lihat pedoman eliminasi tetanus neonatorum, kita carilah. Kan susah kalau nyari buku. Kita cari di internet ini, ya. Kita pelajari lagi ya. Jadi akhirnya kita tambah lagi pengetahuan. Bukan cuma dari sini saja. Ketika kita ngelihat tetanus neonatorum, kita buka tentang tetanus neonatorum supaya jelas ya. Lanjut. Infeksi bakteri lokal. Tadi kejang, sekarang infeksi bakteri lokal. Infeksi lokal yang bisa diobati di rumah, infeksi kulit atau pusar, infeksi mata. Infeksi kulit atau pusar ini kita mikirlah ya. Kalau baru lahir langsung bernanah misalnya, begitu juga mata kita harus pikir, ada apa ini? Ya, kita pikir IMS ya, mungkin dari ibunya. Kalau pusar ini kalau yang normal kan tidak. Sesudah berapa hari bisa saja infeksi kalau cara perawatannya tidak benar ya, tidak bersih ya. Terus apa namanya kan tidak boleh lagi dibungkus pusar itu. Cara mengobati infeksi kulit atau pusar, tetap cuci tangan 6 langkah, bukan cek sudah, bukan, tetap 6 langkah. Telapak tangan sampai dengan telapak tangan balik juga kiri kanan, sudah itu punggung sama punggung, sela-sela jari sama sela-sela jari ya, dan seterusnya. Jangan sudah cuci tangan, sudah, sudah ya. Harus patuh bidan ya. Bersihkan nanah dan krusta dengan air matang, DTT atau DTT secara hati-hati. Kalau DTT ini kan air yang mendidih, sudah mendidih kita hitung 20 menit ya. Bukan mendidih langsung sudah DTT, bukan. 20 menit setelah air mendidih itu DTT. Keringkan daerah sekitar luka dengan kain bersih dan kering. Jangan sembarangan kainnya. Yang DTT juga ya. Perbannya misalnya kasanya yang DTT. Untuk infeksi kulit olesi dengan antiseptik, povidon, iodin ya, iodium atau alkohol 70%. Cuci tangan kembali, lakukan 2 kali sehari selama 5 hari. Jarang juga ini terjadi. Kalau terjadi infeksi pusar oleh karena tidak steril, malu kita ya. Lanjut. Pemberian ASI eksklusif dan MPASI. Pemberian ASI eksklusif. ASI adalah makan terbaik jelas dan sempurna untuk bayi. Karena mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Manfaat untuk bayi salah satunya karena adanya zat protektif dalam ASI sehingga bayi yang mendapat ASI lebih jarang sakit. Ada tidak kira-kira yang minum ASI alergi? Kalau ada alergi sedih juga ya. Mana ada alergi ya? Ada Bu, ada Bu. Ada yang alergi ASI? Ada Bu. Baru ini Ibu dengar ada alergi ASI. Iya Bu. Jadi, dia minum apa jadi? Kemarin alerginya ya bagaimana? Merah-merah Bu. Kalau minum ASI, dia tuh dihentikan, diulangi kembali dah. Kemarin tuh diulang masih tetap Bu. Kayaknya tuh susu formula kayaknya tuh. Terusan Bu. Oh ya kalau ASI jarang lah. Enggak, ASI. Itu sudah sampai ke Palembang ya Bu, pasiennya. Oh, jadi apa kata dokter Palembang? Dari ASI-nya Bu. Oh, baru ini Bu dengar ya. Yalah, nanti di
Apa penyebabnya? Ya. Penyebabnya biasanya Bu, kalau ibunya, kalau bayinya alergi ASI, ibunya alergi dengan susu sapi. Jadi makanan yang dimakan yang tercampur dengan susu sapi seperti donat, ada susunya, makanan lain, nah dia menyebabkan alergi. Jadi ibunya harus benar-benar makan makanan yang tidak mengandung susu sapi. Nah itu dietnya Bu. Ya. Jadi kalau ibunya tidak makan, tidak minum susu atau makanan yang mengandung susu, tidak alergi. Jadi ibunya yang harus alergi ganti. dia. Iya. Jadi ibunya tidak boleh minum susu ya. Kali ibunya alergi. Tidak boleh minum susu. Oke. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ya dikasih tahu lah ibunya, dikasih informasi lah. Kasihan kalau bayinya harus minum susu formula, alergi juga nanti. Ya, lanjut. Zat protektif yang terdapat pada ASI meliputi Lactobacillus. Mama tadi belum. Lactobacillus bifidus, komplemen C3 dan C4, kolesterol mengandung hemoglobin atau IgA, imunitas seluler menimbulkan alergi. Nah, tidak menimbulkan alergi itu pengecualian tadi ya, mempunyai efek fisiologis yang menguntungkan, mengupayakan pertumbuhan yang baik, mengurangi kejadian dentis dan maloklusi. Tadi itu pengecualian ya. Mungkin dari sekian banyak baru yang itu yang ada, yang terjadi, baru satu mungkin terjadi. Menyusui bayi bermanfaat untuk pemulihan rahim. Nah ini tadi yang sebentar ya. Cara menyusui yang benar. Diajarinnya nih punya cara menyusui yang benar. Menyusui sesering mungkin kemang bayi 8-12 kali sehari atau lebih. Netek terus laju lah ya. Bila tidur lebih dari 3 jam, bangunkan. Jangan kesenangan, oh bayinya. Itu ada yang bocor kali ya. Ada yang terbuka ininya, mic-nya, mikrofonnya. Ya, terima kasih. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Jangan kesenangan. Oh, bayinya bangun-bangun, senang ibunya. Nah, ini apa? Buka HP ya, jangan ya. Jadi bangunkan. Susui sampai pada payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara di sisi yang lain. Apabila bayi sudah kenyang, tetapi payudara masih terasa penuh atau kencang, maka payudara perlu diperah. ASI disimpan. Hal ini bertujuan mencegah mastitis dan menjaga pasokan ASI. Ada kan ibu yang banyak ASI-nya. Sudah disuruh perah ditaruh di botol-botol, jangan plastik, botol beling itu ya. Ada jualannya. Posisi dan pelengketan menyusui yang benar. Nah, bagaimana ini? Kepala dan badan dalam satu garis lurus. Nah, seperti gambar ini. Tidak mungkinlah kepalanya ke bawah ya. Kecuali kalau puting susunya panjang. Kalau ini panjang laju ke bawah kepalanya ya. Jadi harus ini. Terus itu wajah bayi menghadap payudara, jelas ya. Ini sudah paham semua ya. Kalau bayi kembar ajari juga ya. Posisi menyusui bayi kembar. Susah juga ya bayi kembar dua-duanya. Kalau lecet ibunya jerit-jerit kali. Lanjut. Kalau kelebihan ASI bisa disimpan di lemari es. Cara memerah dan menyimpan ASI, cuci tangan dulu. Lagi cuci tangan. Dalam seluruh tindakan, cuci tangan dengan sabun sebelum memerah ASI. Cuci tangan yang benar, bukan kecek-kecek, tidak pakai sabun ya. Sebelum diberikan kepada bayi, rendam. Ini kalau kebanyakan, banyak ASInya bisa diperah, ditaruh di botol ya. Ada itu jual botolnya. Tempat penyimpanannya itu ASI baru diperah disimpan dalam cooler bag 15 derajat Celcius itu bertahan 24 jam. Kalau dalam ruangan ASI perah ini tadi segar ya, dalam ruangan 27 derajat sampai 32 derajat Celcius, lama penyimpanannya 4 jam, bisa bertahan 4 jam. Kalau kurang dari 25 derajat Celcius 6 sampai 8 jam.
Kalau di dalam kulkas, itu tadi di dalam ruangan ya, dalam ruangan. Tapi ruangannya kadang panas juga ya. Kulkas kurang dari 4 derajat Celcius bisa bertahan 48 sampai 72 jam atau 2-3 hari. Kalau di freezer pada lemari es 1 pintu, ada kan lemari es 1 pintu di freezernya min 15 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius 2 minggu bertahan. Kalau freezer pada lemari es 2 pintu, suhunya min 20 derajat Celcius sampai min 18 derajat Celcius bisa bertahan penyimpanannya sampai 3-6 bulan. Jadi senanglah kalau banyak, kalau ASI yang banyak ya. Cara memerah ASI juga nanti diajarkan ya. Lanjut. Pesan penting dalam menyusui. Bu, kolostrum jangan dibuang, Bu ya. Apa Bu Bidang kolostrum? Kasih tahu ya. ASI yang keluar pada hari ke-1 sampai ke-7. Nah, tapi kalau H1 sampai 3 itu dikit masih ya, tapi cukup untuk bayi. Yang berwarna kekuningan mengandung antibodi untuk kekebalan tubuh bayi. Hisapan bayi sangat mempengaruhi produk ASI rawat gabung. Semakin dihisap dia semakin banyak ASINya ya. Coba kita lihat. Apa yang terjadi kalau puting susu dihisap? Akan keluar hormon progestin dan hormon oksitosin ya. Jadi kontraksi bagus, produksi ASI meningkat. Susui bayi lebih sering, perhatikan posisi dan perlengketan menyusui yang benar. Dilihatnya, diajarinya ibunya. Terlebih-lebih kalau anak pertama, tidak ngerti dia. Malu dia nak buka ini ya, mamenya itu. Berkomunikasi dengan bayi, kontak mata, sentuh bayi, dan bicara pada bayi. Ini biasanya sudah biasa ibu-ibu. Ngapa nak kenyang ya? Cantik nih anak-anak mama ya, bisalah. Jadi berkomunikasi, jadi ada apa namanya ikatan batin ya dengan bayi. Lanjut. Memantau kecukupan ASI, hampir semua ibu dapat menghasilkan ASI yang cukup. Hampir semua ibu dapat menghasilkan ASI yang cukup. Cuman dari sejak hamil. Sejak hamil sudah kita persiapkan, bukan nak melahirkan baru dipersiapkan. Sudah hamil, sedang hamil sudah dipersiapkan. Ada di buku KIA, ibu hamil apa-apa yang makanan yang harus dimakan nasinya berapa, kan ada itu di buku KIA. Lauk pauknya berapa, udah itu buahnya, airnya berapa liter ya, berapa gelas, kalau tidak ada liter pakai gelas. Nah, kalau ibu menyusui lebih banyak minum, jangan cuma 2-3 gelas ya, tidak mencukupi itu. Harus dikasih tahunya. Jadi buku KIA itu sangat bagus. Tapi yang membuatnya payah cuma kita yang apa ngasih informasi dan pasien berpayah. Kadang-kadang kita juga tidak paham dengan buku KIA sehingga kita tidak bisa memberikan informasi. Cuman bukan yang bidan sini, bidan sana. Bidan sini pinter-pinter semua. Perilaku normal bayi merupakan salah satu pertanda asupan ASI yang cukup. Perilaku normal bayi. Kalau dia nangis terus itu ya kelihatan kan kalau keausan itu ya digigit-gigitnya lah masih tidak keluar air susunya. Ibunya jerit-jerit oleh lecet ya. Umumnya kolostrum yang keluar pada 1-3 hari pertama masih sedikit sesuai dengan kebutuhan bayi. Bayi itu tidak banyak minum ya kalau 1-3 hari. Masih ada persiapannya. Kecukupan ASI pada minggu pertama dipantau dengan menilai gambaran tinja pada popok. Kalau cukup ASI, kalau mekonium sampai berapa hari, setelah itu berubah lagi ya akhirnya menjadi kuning dia ya. Jadi kita lihatlah itu nanti. Kecukupan ASI pada minggu pertama dipantau dengan menilai gambaran tinja tadi ya pada popok. Kalau sudah berapa hari masih mekonium ya sudah berarti kurang ASI-nya. Hari pertama tinja masih berupa mekonium yang akan berubah menjadi kuning ya. Tidak hitam sampai sepanjang panjangan tidak ya. Pada hari kelima dan seterusnya buang air kecil sekitar 6-8 kali sehari. Cuman sekarang payah. Berapa kali Bu? Bayinya ini kencing, BAK kencing Bu? Tidak tahu.
Dia tidak tahu, oleh karena apa? Masih bayilah dikasih pampers itu. Nah. Masih bayilah dijeli, kasihan kadang bayi itu. Sampai merah-merah selangkangannya ya. Kalau bisa janganlah. Popoklah seperti kita dulu. Tidak tahu jadi berapa kali kencingnya. Kenaikan berat badan bayi biasanya akan turun pada hari-hari pertama kehidupan. Tetapi tidak boleh lebih dari 10% dari berat badan lahir. Dan akan kembali naik mencapai berat badan lahir maksimal pada minggu kedua. Dia misalnya lahirnya 3 kilo, dia kembali ke 3 kilo. Lanjut. Tanda bayi tidak mendapat cukup ASI. Penambahan berat badan kurang dari kurva standar. Itu pentingnya ya. Sekarang kalau dulu kan KMS, kalau sekarang seluruhnya sudah mencakup di buku KIA. Seluruhnya ya. Pengeluaran air seni pekat dan sedikit kurang dari 6 kali sehari. Itu tanda tidak cukup minum ASI-nya. Feses masih berwarna seperti mekonium pada hari kelima. Jadi kalau fesesnya masih hitam di hari kelima berarti bayinya tidak mendapat cukup ASI. Kelangsungan pemberian ASI dipengaruhi oleh posisi menyusui yang baik dan posisi perlengketan yang benar. Banyak ASI posisinya salah, ASI tidak keluar ya. Dan perlengketan yang benar. Jadi benar-benar masuk ke nian. Seluruh mulut bayi itu masuk ke areola mame. Lanjut. Bayi disusui secara on demand, jadi mana mau dia ya, karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Aku nak nete, aju nete, aku udah galak, sudah katanya ya. Bayi yang sehat, ASI dalam lambungnya akan kosong dalam waktu 2 jam. 2 jam dia sudah lapar lagi. Dan bayi akan mempunyai pola tertentu dalam menyusui setelah 1-2 minggu kemudian. Sama dengan kita. Biasa makan misalnya jam 6, terus jam 12, itu sudah kebiasaan ya. Kebutuhan gizi bayi sampai usia 6 bulan bisa terpenuhi dari ASI saja. Sebaiknya terus diberikan sampai anak usia 2 tahun. 6 bulan ASI eksklusif. Ajarin ya ibunya waktu hamil itu, waktu periode hamil. Diajari, disuruh baca, pokoknya kita dulu yang paham dengan isi buka ya, baru kita bisa memberikan informasi ke ibunya. 6 bulan boleh makanan tambahan ya, ASI tetap sampai 2 tahun. Lanjut. Kalau zaman dulu seperti ini, memang 2 tahun. Lanjut. Next. Cara menyimpan ASI dalam gelas atau botol tertutup. Oh, ini sudah tadi pada suhu kamar atau di udara terbuka 26 derajat Celcius. Jadi berarti kita harus ada termometer ruangan ya. Tahan disimpan selama 68 jam di termos es. Tahan 24 jam dalam lemari es, tahan sampai 2-3 hari tadi sudah jelaskan. Ini lemari es 1 pintu 2 minggu. Bila lemari es 2 pintu khusus freezer tahan sampai 3 bulan. Bayi yang disimpan di termos atau lemari es dihangatkan. Nah, menghangatkan caranya rendam cangkir yang berisi ASI dalam mangkok berisi air hangat. Jangan dimendidihkan. Tunggu sampai ASI mencapai suhu kamar. Jangan memanaskan ASI di atas api atau kompor. Berikan ASI dengan sendok yang bersih. Jangan pakai botol atau dot. Kita ajarkan ya ibu-ibu tuh ya. Ini langsung dampak positif ya. Bukan sebelumnya ada enggak sebelumnya PMK-nya. Ada definisinya enggak ada. Coba di belakang ini. Di mundurkan lagi. Oh ini ya. Bukan. Enggak, Perawatan metode Kangguru. Perawatan metode Kangguru. Definisi PMK adalah cara merawat bayi dalam keadaan telanjang atau hanya memakai popok. Jadi naruhkan bayi itu dalam keadaan telanjang, hanya memakai popok dan topi, diletakkan secara tegak atau vertikal di dada,
antara kedua payudara ibu atau ibu telanjang dada, bukannya ibunya yang telanjang dadanya, atau ibu telanjang dada, sehingga terjadi kontak kulit sehingga bayi memperoleh panas melalui proses konduksi. Jadi panas ibu pindah ke panas bayi, ke badan bayi ya. Perpindahan jadi konduksi itu. Perpindahan panas. Lanjut. Dampak positif PMK bagi BBLR. Tidak boleh nian kedinginan bayi ini. Menurunkan angka kematian sebanyak 33-51% menurut penelitian. Menurunkan angka infeksi rumah sakit atau sepsis sebanyak 58%. Ketiga, menurunkan angka kejadian hipotermi sebanyak 77%. Hebat ya, bagus jadi ya. 4, mengurangi lama rawat di rumah sakit 2-3 hari. Mendukung pertumbuhan, pemberian ASI dan perlengketan ibu sampai bayi menurunkan kejadian stres pada ibu. Pemantauan bayi dengan PMK di rumah. Pemantauan kondisi bayi harus tetap dilakukan, diajari dulu ibunya. Tanda bahaya bayi ketika melakukan PMK. Pemantauan suhu, yang normal kan 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, pantau setiap 6 jam. Pemantauan pernapasan, kita harus tahu yang pernapas normal 40 sampai 60 kali per menit. 1 menitnya kalau periksa ya. Pemantauan tanda-tanda bahaya, pemberian minum, dan tumbuh kembang. Lanjut. Pemantauan tanda bahaya tadi, misalnya bayi memiliki kesulitan menyusu, ya, bayi letargi atau kurang aktif, bayi hipotermi, ya. Sekarang pemantauan pertumbuhan neonatus, pemantauan lingkar kepala dilakukan sebulan sekali. Lingkar kepala bayi dilakukan sebulan sekali. Pemantauan berat badan dan panjang badan dilakukan minimal 3 kali pada BBL periode neonatal. Jadi dalam waktu 28 hari. Dan selanjutnya 1 kali setiap bulan sampai usia 5 tahun. Dikatakan baik bila kurva mengikuti garis tren naik tiap bulan. Ini pun ada di buku KIA. Yakin kami ibu-ibu sudah paham semua itu dan sudah dilakukan setiap saat ya. Lanjut. Pemantauan bayi dengan PMK di rumah. Ini tanda-tanda bahayanya. Pemantauan tanda bahaya. Bayi memiliki kesulitan menyusu, tidak bisa menghisap atau lemah, berhenti menyusui lebih cepat dari biasa. Baru sebentar dia sudah stop ya. Atau malas dia nyusunya. Bayi letargi atau kurang aktif, malas menyusu bayinya, bereaksi bila disentuh. Kalau disentuh baru bereaksi. Lemas dan lunglai. Ini tanda-tanda bahayanya. Bayi hipotermi atau hipertermi, demam, jadi hiper itu panas ya, suhu 36,5 derajat Celcius atau lebih dari 37 derajat Celcius kalau hipertermi. Napas cuping hidung, bernapas sangat lambat, kurang dari 40 kali per menit, atau sangat cepat, lebih dari 60 kali per menit, terdapat retraksi dinding dada. Jadi kalau PMK itu diperhatikan ya. Ibunya dikasih tahu, dikasih informasi. Bu, kalau bayinya kesulitan menyusu, kalau kurang aktif, ini. Tidak usah kita ngomong, Bu, kalau bayinya letargi, berhentilah kur bidan itu katanya, dia letargi. Jadi bahasa yang dipahami oleh pasien. Ya, lanjut. Bayi kejang, jika bayi melakukan gerakan kaku atau abnormal pada lengan dan kakinya yang dapat dilihat matanya mendelik ke atas, gerakan mulut abnormal, henti napas. Nah ini harus ini tanda bahaya. Ya. Pusar bayi, mata atau kulit yang terinfeksi, kelopak matanya misalnya bengkak, merah, nanah, atau cairan kekuningan, merembes dari mata atau pusar, kita sudah pikirkan ya, infeksi oleh karena apa ya, tali pusat ini atau matanya. Kalau baru lahir sudah
ada infeksi. Pusar bau busuk, kulit memiliki ruam dengan nanah, bayi kuning, kulit atau mata bayi menjadi kuning disertai dengan malas menyusu, kuning terlihat sampai lengan atau tungkai. Lengan tungkai. Udah berat berarti ya. Harus di fototerapi. Lanjut. Masalah yang paling sering dijumpai pada neonatus. Buang air besar dan buang air kecil pada hari pertama. Buang air besar dan buang air kecil pada hari pertama. Bagian besar bayi segera BAK setelah lahir dan 2-3 kali BAK dalam 24 jam pertama. Artinya mekonium BH harus keluar ya. Ini sudah 2-3 kali BAK dalam 24 jam pertama. Bayi mengeluarkan mekonium dalam 24 jam pertama. Diperhatikan ya ini. Sekarang kita kan tidak boleh lagi nusuk-nusuk anus. Jadi perhatikan. Kalau dalam 24 jam pertama tidak keluar mekonium, kita khawatir ya. Bila dalam 48 jam bayi belum BAK atau 24 jam belum BAB, jadi sudah 48 jam belum BAK atau 24 jam belum BAB, perlu mendapat perhatian khusus. Perhatikan itu. Dilaporkan dengan dokter. Pada akhir minggu pertama, bayi akan BAK 5-6 kali sehari dan 3-4 kali BAB. Ya, itu bahaya jadi. Kalau nak menghitung berapa kali kencing. Sekarang pakai pampers semua. Ya, ibunya malas nak nyuci. Dengan konsistensi tinja seperti pasta gigi dan warna mulai kekuningan. Akhir minggu pertama ya. Pada bayi ASI eksklusif, BAB dan BAK akan lebih sering. Berat badan bayi berkurang atau 5-7 hari. Pada usia 5-7 hari umumnya bayi cukup bulan mengalami penurunan tidak lebih dari 10% dan berat lahir dalam 7-10 hari berat badan harus kembali ke berat lahir. Jadi dalam waktu 10 hari itu balik lagi lah berat badannya ya. Lanjut. Ini masalah lagi bayi rewel. Bayi rewel tidak selalu lapar dia. Oh, rewel lapar belum tentu. Bisa disebabkan ngompol ya. Cuman kalau sekarang nih walaupun ngompol bayinya tidak apa-apa. Karena pakai pampers itu kan langsung menyerap. Mungkin bayi kepanasan, mungkin bayi kedinginan, mungkin bayi ingin tidur, ingin ditimbang mamanya ya. Atau ada yang tidak nyaman. Jadi diperhati kalau bayi rewel tuh jangan dijejel-jejelin bayi apa ASI ya, netek-netekin bayi dilihat. Kalau dinetek masih ada yang lain mungkin ya. Bayi kolik ditandai dengan tangis bayi begitu keras tanpa sebab yang jelas. Tahu-tahu melengking dong, jerit ya. Tidak tahu kita oleh apa ya. Disertai bayi menekukkan kaki ke arah perut. Sambil jerit dia sambil menekukkan kaki ke arah perut atau berusaha mengangkat punggung. Kesakitan ya. Kesakitan dia. Otomatis diangkatnya punggungnya. Penyebab kolik, infeksi saluran pencernaan, intoleransi nih ya, laktosa. Nah, itu tadi ya. Alergi, stres emosional ibu. Menyusu tidak adekuat kurang dari 5 menit. Sebentar bayi dialah sudah selesai menyusunya. Yang pasti dia menjerit tanpa sebab itu menjeritnya. Lanjut. Payah memang ngurus bayi ini. Dia tidak bisa ngomong oleh karena itu jadi payah. Selanjutnya gumoh, regurgitasi. Jadi kita harus tahu juga regurgitasi. Gumoh, regurgitasi. Ada juga bahasa Latinnya ya. Gumoh adalah keluarnya sebagian isi lambung, bukan muntah. Ada kan habis minum itu langsung keluar dia ya, tapi bukan muntah. Gumoh normal dialami bayi umur usia 0-12 bulan. 80% bayi sehat usia 1 bulan. 80% bayi sehat usia 1 bulan mengalami regurgitasi paling sedikit 1 kali setiap hari. Pada bayi kurang bulan lebih sering mengalami gumoh. Sering kan keluar dia ya sudah minum. Oleh karena itulah kita sendawai kan biasanya ya, tegakkan semendawai.
Gumoh terjadi karena lambung bayi masih berada pada posisi agak mendatar, belum sempurna. Besar lambung relatif sedikit kecil ya. Fungsi penutup mulut lambung dan osefagus, jadi saluran cerna atas dan lambung itu belum sempurna. Gumoh mulai berkurang usia bayi 6 bulan. Jadi ada ini ya, apa namanya, ada penutup mulut lambung. Itulah kita kalau minum harus duduk ya. Lanjut. Regurgitasi. Kalau ada yang nanya regurgitasi itu artinya gumoh. Hidung tersumbat dapat disebabkan oleh pilek yang sebagian besar disebabkan oleh virus atau peradangan ringan. Virus ya, terbang dia ya. Mudah ini, sama dengan flu. Kerak atau topi, Gradle cap. Nah, ini istilahnya Gradle cap, kerak topi. Artinya ada ini, apa namanya? Yang di kepala itu ya, kerak berwarna kuning kecoklatan timbul akibat proses peradangan yang menyebabkan aktivitas yang berlebihan dari kelenjar minyak dan keringat atau sebasea di daerah kepala, khususnya perbatasan rambut kepala yang menyebabkan kulit kepala yang terkelupas tetap menempel di kepala sehingga dapat menyebabkan peradangan. Ada kan bayi itu tebel di sini. Jangan sekali-sekali kita kelopein pakai ini ya, mesti pakai minyak. Jangan dikelopein pakai tangan, harus pakai minyak. Cradle cap, hebat kan namanya. Lanjut. Kerak topi bukan, lanjut tadi. Kerak topi bukan penyakit menular, tapi bila dibiarkan dapat menimbulkan infeksi jamur atau Pyrosporum oval. Ada di situ tebel kadang di bayi itu ya. Selanjutnya bercak kebiruan, Mongolic spot. Mongolic spot. Kalau ngomong Mongolic spot artinya bercak kebiruan, tanda nih ya. Pada bayi Asia bercak kebiruan kerap tampak pada daerah bokong, bisa di punggung, bisa bagian bawah dan pundak, di kaki juga bisa ya. Bercak ini akan hilang seperti warna kulit seiring dengan pertambahan usia. Cuman ada yang tidak hilang ya. Kebanyakan hilang ya. Lanjut. Mongolic spot. Lanjut. Nah, ini milia. Tampak seperti jerawat kecil, warna putih pada dahi. Ada kan hidung bayi itu kadang ada putih-putih ya. Hidung dan pipi BBL disebabkan tersumbatnya kelenjar sebasea atau minyak pada kulit. Milia akan hilang dengan sendirinya. Hindari penggunaan krim atau lotion. Tidak usah dikasih krim ya. Ada di hidungnya putih-putih itu ya. Kalau miliari ini biang keringat. Akibat tersumbatnya kelenjar keringat, pakaian bayi sebaiknya tipis dan ringan. Bila basah segera ganti. Keringat ya, biang keringat ya. Pada dasarnya miliari bersifat sementara. Sementara dia ya. Miliari. Ini perlukaan ekstrakranial. Perlukaan lahir yang paling umum terjadi di kepala adalah kaput succedaneum dan sepal hematum. Kaput succedaneum ini sangat umum terjadi, ini memar atau esimosis yang lunak, membengkak, berbentuk bulat, dapat dilihat di daerah kulit kepala yang merupakan bagian terpengaruh selama persalinan. Kaput terasa lunak ketika disentuh dan akan membekas bila ditekan dengan ujung jari. Kaput dapat meluas melebihi garis jahitan stura itu ya, karena pembengkakan berada di atas periosteum. Jadi lembut dia ya. Lanjut. Sepal hematum ini adalah bengkak atau benjolan yang keras yang berada di kepala bayi baru lahir, sering tanpa memar yang dapat dilihat terbentuk ketika darah berkumpul di bawah periosteum dari salah satu tulang tengkorak bayi baru lahir. Pembengkakan terbatas dan dibatasi oleh tulang tengkorak
tidak melebihi garis jahitan sutura ya. Karena periosteum menempel ke ujung tulang tengkorak sehingga perdarahan terbatas di dalam daerah. Jadi perbedaannya ini kalau sepal hematom ini penggumpalan darah terdapat di lapisan tengkorak yang lebih dalam, tepatnya di bawah membran tulang periosteum, sedangkan pada kaput penggenangan terjadi tepat di atas membran tulang periosteum. Lembut, kali ini keras ya, di darah. Lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Kelainan kongenital trauma lahir. Kelainan kongenital adalah kelainan yang terlihat pada saat lahir, bukan akibat proses persalinan. Bukan akibat proses persalinan. Kalau kaput tadi kan oleh proses persalinan ya. Tapi ini bukan akibat proses persalinan. Kelainan kongenital yang dapat menyebabkan kematian seperti atresia ani. Ada dulu pernah dapat ini. Jadi harus benar-benar yang baru lahir itu dilihat nih. Bukan ditusuk lagi anusnya, dilihat, diobservasi, dipantau dalam 24 jam. Kelainan kongenital yang tidak langsung menyebabkan kematian, tetapi dapat menyebabkan kecacatan, seperti bibir sumbing, hidrosepalus, talipes equinovarus atau kaki pengkor, ada istilah ini ya. Kaki pengkor, kalau ada yang ngomong talipes equinovarus artinya kaki pengkor. Spina bifida ini harus dirujuk. Rujuk ini. Kelainan kongenital yang tidak mungkin ditangani karena bayi akan meninggal, seperti anencefali, tidak ada kepala ya, tidak ada kepala ya, tidak perlu rujuk ini, belum dibuat gambarnya ini. Kelainan oleh persalinan sulit atau tindakan beresiko menimbulkan trauma seperti patah tulang, bisa patah tulang ya oleh kesalahan kita. Patah tulang bahu, sepal hematom, atau memar pada bagian tubuh harus dirujuk. Tapi kalau sepal hematom ini kadang-kadang tidak perlulah dirujuk ini. Kecuali kalau nambah besar ya sepalnya. Lanjut. Tata laksana neonatus yang lahir dari ibu dengan infeksi. Agak ngebut ini, sebentar lagi habis. Tata laksana bayi lahir dari ibu hepatitis B atau HBsAg positif. Pemberian vaksin hepatitis B, HB0, dan hepatitis B imunoglobin sebaiknya kurang dari 12 jam secara IM, intramuskuler, masih bermanfaat. Nah, jadi masih bermanfaat sampai 7 hari pasca lahir. Pemberian HB0 dilakukan 2-3 jam setelah penyuntikan K1. Kalau dulu kan 1 jam ya. Sekarang 2-3 jam setelah penyuntikan K1. HB0 dan HBIg, IG apa IG ini bacanya? Imunoglobin. Diberikan pada sisi yang berbeda secara bersama. Dosis HB0 0,5 mili dan dosis HBIg 200 intra-unit, intramuskuler, internasional unit. Vaksinasi hepatitis B berikutnya sesuai program imunisasi nasional. Ada juga di buku KIA itu. Lanjut. Ibu tetap memberikan ASI eksklusif. Pemeriksaan HBsAg dan anti-HBs dilakukan saat bayi usia 9-12 bulan. Jika ini tahu semualah kalau di puskes ya. Jika hasil HBsAg positif, bayi dirujuk ke rumah sakit. Ibu tetap memberikan ASI eksklusif. Jika hasil HBsAg positif, bayi dirujuk ke rumah sakit. Jika hasil HBsAg negatif dan anti-HBs kurang dari 10 international unit per mili, maka bayi harus mendapat 1 dosis tambahan vaksin 1-2 bulan setelah pemberian vaksin hepatitis yang terakhir. Kalau biasa sudah luar kepala ini ya. Pemeriksaan anti-HBs diulang kembali 1-2 bulan kemudian. Jika hasil anti-HBs kurang dari 10 mili, bayi dirujuk ke rumah sakit. Lanjut.
Tata laksana bayi lahir dari ibu HIV. Neonatus yang lahir dari ibu terinfeksi HIV, resiko tertular pada masa kehamilan sebesar 5-10%, saat persalinan 10-20%, dan melalui ASI 5-20%. Kalau dulu kan seluruh ibu HIV anaknya pasti HIV, belum tentu kalau sekarang ya. Tata laksana neonatus yang lahir dari ibu HIV. Pemberian ARV antiretrovirus prolaktis bagi bayi sejak lahir dan ibu HIV. Jadi ibu HIV diminum dikasih ARV, bayinya juga ya. Pemberian nutrisi. Konseling pemberian nutrisi sejak antenatal dan resiko penularan HIV melalui ASI yang tidak mendapat terapi ARV. Konseling pemberian nutrisi sejak antenatal dan resiko penularan HIV melalui ASI yang tidak mendapat terapi ARV. Tadi Ibu tadi dapat ARV ya. Pemberian susu formula mencegah penularan dengan persaran AFAS. Tidak mencampur pemberian ASI secara bersamaan dengan susu formula. Jadi kalau susu formula baik. Kalau kalau ASI saja, ya jangan dicampur. Oleh karena kalau dicampur nanti kalau minum susu formula itu kan kadang ini sekarang ASI dan susu formula terganggu mungkin ususnya, mukosa usus. Nah kalau mukosa ususnya lecet, itulah pintu masuk HIV. Apabila AFAS tidak terpenuhi, ibu boleh memberi ASI sepanjang ibu minum ARV. Tidak terpenuhi AFAS oleh karena tidak bisa oleh karena apa tadi? Tidak usah minum formula, jadi boleh minum ASI asal ibunya minum ARV. Apabila ibu memberikan ASI, petugas kesehatan harus mengajarkan cara menyusui yang baik dan benar. Selama menyusui, ibu tetap minum ARV dan bayi diberi ARV profilaktis. 6 minggu biasanya. Apabila bayi yang minum ASI terinfeksi HIV, ASI tetap diberikan. Ibunya yang memerah ASI, tapi ibunya tidak memberikan, yang lain yang memberikan. Tetap ibunya pakai APD yang benar ya. Selanjutnya pemberian profilaksis cotrimoxazole. Pemberian dimulai sejak usia 6 minggu dengan dosis 4-6 mg trimetropim per kilogram berat badan 1 kali sesuai dengan pedoman. Ini juga dokter ya, tapi kita harus tahu. Lanjut. Imunisasi pada anak terpajan HIV. Imunisasi BCG tidak boleh diberikan pada neonatus yang lahir dari ibu terinfeksi HIV. Saat lahir hanya diberikan imunisasi hepatitis B0. Oleh karena ini sedang terpajan ya. Imunisasi polio diberikan pada periode neonatal sesuai dengan PMK nomor 12 tahun 2017 tentang imunisasi. Buka ini nanti, cari ya. Dan PMK nomor 52 tentang eliminasi penularan HIV, sipilis dan hepatitis B dari ibu kana. Memang kita ini harus banyak membaca gitu. Kalau sering-sering membaca jadi ingat kita. Lanjut. HIV, sipilis, hepatitis B ya, triple eliminasi. Tata laksana bayi lahir dari ibu dengan sipilis perlu kewaspadaan standar dan pencegahan pengendalian infeksi sipilis dan IMS lain dari ibu kana. Semua neonatus sipilis kongenital harus dievaluasi untuk kemungkinan infeksi HIV. 3 serangkai ya. Neonatus yang lahir dari ibu sipilis diberikan benzatil benzin penisilin sebelum pulang dari paskes ini ya, dokter lah ya. Neonatus tanpa gejala klinis dari ibu sipilis tanpa pengobatan atau neonatus dengan gejala klinis perlu dirujuk ke RS untuk evaluasi dan pengobatan. Bagusnya kita lah tahu ini, dia sudah kita tahu dari hamil itu sudah tahu bahwa positif, jadi dia melahirkan di rumah sakit, di paskes yang lengkap ya. Lanjut. Tanda klinis dini kemungkinan sipilis kongenital. Jadi bayinya demam, rewel atau irritable, saddle nose, snuffle, bayi lahir beringus. Dilihatnya ini tuh,
bayi lahir beringus, bayi berat badan lahir rendah atau gagal tumbuh, pemeriksaan kulit secara menyeluruh, adanya bula atau ruam di mulut, korenggalo mulutnya, genital di mulut, di genital dan anus, telapak tangan dan kaki, atau ruam datar atau melengkung datar pada Sorong kaki. dulu mana? Yang ini Sorong cukur dulu mana? lanjut. Di mana pasanku tidak ada dulu. Di bawah motor hancur, lengit di bawah. Waktu bangun beli di belakang. Di maling di menyimpang. Lanjut. Bayi dari ibu dengan TB, tuberkulosis. Itu salah nulis, tuberkulosis. Kehamilan akan meningkatkan resiko berkembangnya TB aktif pada ibu yang sebelumnya terinfeksi atau infeksi TB laten, terutama pada trimester terakhir atau pada periode awal pasca Natal. Neonatus dari ibu penderita TB dapat bergejala atau tidak. Ada dua bentuk penularan infeksi TB pada neonatus. Jadi dari ANC itulah kita mesti benar-benar nih. Kalau untuk TB ini kan kita anamnesa ibunya. Apakah ibu sering batuk? Iya bu, akulah sebulan bu batuk. Nah mikirlah gitu ya, sebulan batuk ya. Mama lagi zoom. TB neonatal terinfeksi segera setelah lahir. Nah ini tertulis ini. Ada gangguan ini. Terinfeksi setelah lahir terpapar dari ibu atau kontak erat kasus TB BTA positif. Gejala TB mulai timbul pada minggu kedua setelah kelahiran, seperti letargi, gangguan respirasi, sulit minum, dan kesulitan pertambahan berat badan. Jadi harus tahu nih gitu ya. Kalau ibunya TBC, ya, kalau dia batuk lama langsunglah BTA, ya supaya kita bayinya bisa jangan ketularan ya. Lanjut. Lanjut. Petunjuk paling utama dalam diagnosis yaitu riwayat ibu terinfeksi TB atau HIV, kontak dengan pasien TB dan dirawat pengobatan TB dalam 1 tahun terakhir. Ditanya berarti dalam 1 tahun terakhir. Pemeriksaan penunjang pada TB kongenital adalah pemeriksaan mantoksin ya, tuberkulosis melalui darah vena umbilicalis dan plasenta. Tata laksana bayi dari ibu penderita TB. Jika bayi mempunyai gejala TB kongenital atau TB neonatal, rujuk ini. Jika bayi tanpa gejala TB dapat diberikan pengobatan pencegahan dengan PPINH selama 6 bulan dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Masih pakai INH itulah ya. Lanjut. Pantau setiap bulan dan dievaluasi pada akhir bulan ke-6 bila bayi tetap asimptomatik, PPINH dihentikan. Jika uji tuberkulin negatif dan tidak terinfeksi HIV, maka dapat diberikan BCG. Boleh BCG tadi ya. Tapi jika uji tuberkulin negatif dan tidak terinfeksi HIV, maka dapat diberikan BCG. Bukan mutlak, tidak boleh, bukan ya. Bayi tetap mendapat ASI eksklusif. Ibu harus menerapkan pengendalian transmisi menggunakan APD. Kalau HIV tadi tidak boleh ya. Boleh, air susnya boleh. Tapi diperah dan yang lain yang ngasih. Ibunya merah dengan APD yang benar. Kalau ini bayi tetap mendapat ASI eksklusif, ibu harus menerapkan pengendalian transmisi menggunakan APD. Pada ibu dengan TB resisten, ada ya kan yang resisten obat,
bayi diberi ASI perah. Ini oleh karena tidak teratur makan obatnya, minum obat. Neonatus yang lahir dari ibu dengan RO harus segera dirujuk ke RS. Rujukan manajemen terpadu penanggulangan TB resisten obat atau MTP-TRO. Seluruh anggota keluarga harus memakai masker dan pastikan mendapat pengobatan. Seluruhnya jadi ya. Kalau dulu kan suruh dikasih INH. Lanjut. Nah, ini seluruhnya pendokumentasian asuhan BBL. Formulir pencatatan bayi muda umur 2 bulan, kurang dari 2 bulan. Ini ada ya, belangkonya kohort bayi, buku KIA. Ada apa lagi ya? Kohort bayi, buku KIA. Apa lagi ini? Apa lagi Bu ya biasanya? Sumber tadi dari Permenkes nomor 53 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan neonatal esensial. PPIB modul 2021 modul pelatihan MU, Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Jakarta. Ini bisa kita ambil dari internet, ini ada ya. Thank you very much. Mohon maaf kalau dalam ini sudah usai, tidak usah, telah selesai itu tadi. Ini untuk yang ini, AFAS tadi. Sudah tidak lagi nih, ini admin. Sudah sampai yang terima kasih tadi. Tidak usah. Ini COVID, tidak usah. Tidak usah ini. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian tadi. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya, kita sama-sama sharing ya. Mau tanya, yang pemeriksaan tentang anus tadi, Bu, katanya nggak boleh pakai dicucuk lagi. Iya, nggak boleh. Tapi sudah BAB. Sudah BAB, mekonium sudah nggak taunya sebulan Kalau kemudian. sudah BAB sudah. Kalau Tapi sudah BAB kan tidak apa-apa. tapi ternyata dia BAB-nya lewat vagina, Bu. Bocornya vagina ternyata. Oh ya, itu bisa, itu pengecualian ya. Pernah Jarang 2 kali terjadi. olehnya. 2 kali, Bu. Ya. Berarti itu kecacatan ya termasuk ya. Kecacatan. Kalau yang normal, kita bicara dengan neonatus normal ya. Kalau yang normal kan tidak boleh ditusuk, memang tidak boleh ditusuk. Kita observasi B dalam 24 jam, kan mesti ada mekoniumnya sudah keluar. Memang tidak boleh, tidak diperbolehkan lagi ditusuk itu. Nah, kalaupun ada itu yang keluar dari mana tadi? Vagina. Vagina, Bu. Vagina. Keluar dari mana? Mm-mm. Nah, dari vagina itu kan berarti ada kecacatan. Ya. Ada kecacatan berarti. Artinya kayaknya kalau enggak dicucuk tuh trauma, Bu. Olehnya 2 kali kejadian kayak itu. Tidak bisa Tapi itu. tidak boleh lah itu. Sudah tidak boleh. Ditusuk juga misalnya. Tidak ada kan? Tidak ada. Dia keluar dari vagina. Dengan keluar dari vagina kan kita tahu itu Aetriasiani. Kita rujuk baik. Tidak boleh dicucuk lagi. Bu Ratna. Bu Ratna. Kok habis ini? Ya yuk. Oh, habis. Kenapa nih? Yan nih. Kedengeran enggak, Dek? Dengeran naik di mana ini? Di rumah tapi ini tidak ada gambar apa. Iya, jadi tidak sehat, Dek. Jadi untuk yang pengalaman ada. Bu Yani tadi itu perlu ditangani. Jadi sangat tidak diperkenankan ditusuk pakai apapun, ampul ataupun ujung termometer. Karena ini pernah kejadian, saya juga pernah, baru sekali seumur hidup ya, seumur hidup sampai sekarang maksudnya. Bayi lahir normal, kemudian dia datang dari timur ya, dari timur pas dia di perusahaan Hujan Mas, lahir tempat saya, ada mahasiswa, ada bidan, praktek. Nah, saya lihat benar memang itu kesalahan, itu hati-hati ya, itu tetap kesalahan kita. Jadi
neneknya datang, neneknya ada di situ. Nah, waktu dia mandikan, memang kelihatan itu mekonium. Terus pulang besoknya. Hari keempat kita dikabari dibawa ke Caritas. Ternyata benar-benar tidak ada anus. Jadi itu waktu itu kejadiannya 2 di Kayagung dan Muara Enim, dibawa Caritas, dioperasi. Artinya apa? Ini peringatan untuk kita. Tidak bisa kita tidak lakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir dengan benar-benar teliti. Kalau dia BAB lewat vagina, lupa saya nama itu apa itu, ada itu. Jadi itu 1001 perbandingannya. Itu bidan tetap salah ketika lambat ketahuan, apalagi sampai sebulan. Karena itu diperiksa. Waktu yang saya itu saya merasa bersalah karena benar-benar licin tandas, licin, tidak ada rektum ternyata, tidak ada anusnya. Ada kita yang salah. Nah, cuman kebenaran kalau misalnya sampai ke pengadilan itu Tuhan masih melindungi, itu neneknya yang sering bersihin nenek si bayi ini. Jadi bukan mahasiswa dan bukan bidan. Tapi kita tetap salah kalau dibawa ya. Dia pulang, hari keempat baru ketahuan. Makanya tidak boleh ditusuk itu cukup dilihat. Betul-betul dilihat, ada nggak anusnya. Saya selalu kalau ngajar tuh selalu saya ingatkan. Sejak kejadian itu jangan kita abaikan. Walaupun dia sudah ada mekonium. Jadi harus lihat. Jadi kalau kita lihat, dia betul-betul licin, tidak ada rektum, tidak ada anus. Nah, kalau itu memang ada berbentuk anus, kita bisa lihat dari mana itu apa keluarnya. Karena 24 jam kalau yang normal itu harus keluar mekoniumnya. Jadi tidak boleh sampai sebulan baru ketahuan. Untung dia tidak ngapa-ngapain. Itu waktu saya, ini benar-benar saya yang nolong di klinik saya. Bukan saya nolong, saya bersama mahasiswa dan bidan praktek. Jadi tolong hati-hati untuk seluruhnya. Dan saya selalu mengingatkan, kalau saya memberikan mata kuliah ini ya, di APN, ingatkan benar, jangan abaikan, lihat benar itu, rektumnya itu. Walaupun kita tidak boleh lagi ngetesnya dengan ujung termometer ataupun ampul, ya, karena bisa menyebabkan trauma, dilihat. Tolong benar itu. Hebat dia sampai sebulan baru ketahuan. Gimana cara mandiinnya? Nah ini ketahuannya setelah dia pulang, lalai kita di klinik saya lalai. Dia besoknya langsung pulang, kebetulan neneknya yang mandiin. Artinya kita tidak melakukan pemeriksaan fisik penvis pada bayi secara sempurna. Kita yang salah. Karena tidak ada alasan tidak ketahuan ketika kita melakukan penvis secara SOP. Lakukan benar, lihat benar. Nggak usah ditusuk. Kalau ditusuk Atresia ani ada anus tapi dia ada yang menyumbat. Kalau yang dia keluar dari vagina itu benar-benar tidak ada anus, tidak ada rektum, licin benar. Tapi kemudian berikutnya tetap si bayi ini dikonsultasikan tempat saya, imunisasi di tempat saya juga waktu itu di Moreni. Artinya hubungan kita baik. Ya, coba kalau neneknya tidak ada, kita yang mandiin. Kita betul-betul bisa dibawa ke ranah hukum. Jangan main-main ini. Jadi tidak sangat diperkenalkan apalagi Anda seorang profesi, seorang bidan profesi. Kita harus memberikan asuhan sesuai evidence base. Tidak ada istilahnya apa pengalaman tidak. Kita sudah mulai menerapkan evidence base. Yang kata tidak direkomendasikan, tidak direkomendasikan. Termasuk cara meneran, termasuk cara memimpin persalinan. Tidak pernah jari ini masuk ke dalam vagina. Ketika kita memimpin persalinan sesuai metode APN dan evidence base. Ya. Kecuali kalau memang hal-hal terpaksa, kan kita bisa episiotomi. Makanya jangan pimpin, walaupun Anda sudah pecahkan ketuban, ya, pembukaan sudah lengkap pasti ya. Jangan pernah memimpin. Biarkan mobile dia ketika sudah pecahkan ketuban tidak ada rasa ingin menelan, kasih mobile waktu 1 jam. Benar-benar tidak ada rasa ingin menelan, baru ada pimpin di puncak kontraksi. Itu tolong benar hati-hati. Karena nanti Anda akan ditanya. Karena ini Bu Ratna beda, mereka ini calon-calon profesi memang levelnya paling tinggi kalau di kebidanan. Jadi betul-betul yang hal seperti itu tetap berdasarkan ilmiah, evidence based.
Tidak ada lagi yang mengatakan berdasarkan pengalaman, tidak ada. Kembali ke understudy, tolong benar jangan diperiksa dengan tesnya dengan ujung termometer atau ampul. Sangat tidak diperkenankan. Kita khawatir ketika sesuatu sudah disampaikan kepada kita, kita melanggar akan terkena nanti kapan-kapan. Jadi lebih baik kita patuh, ya. Kita patuh, tidak usah laksanakan. Karena kita juga sama, kita sama-sama bidan, kita sama-sama praktek. Dulu juga saya nggak percaya ya, tidak dikasih alkohol dan betadin atau awal-awal dulu, tidak percaya. Tapi kita harus tahu bahwa 2003 tidak lagi pakai betadin dan alkohol, ya supaya tidak pakai. Akhirnya kita patuh. Asal tadi tetap kata Bu Rana dengan PI tinggi, apapun itu tetap PI tinggi. Itu saja Bu Rana. Ya, terima kasih Bu. Tadi memang yang nomor 51 itu jawabannya benar kata Mbak Tri sama siapa tadi deh, Sri Marati sama siapa tadi. Salah pengkodean, ya. Penjelasannya benar. Makanya pada waktu pemeriksaan penpis pada bayi yang penpis pertama ya 1 jam pos IMD, Anda harus masukkan jari ke dalam jari kelingking ya ke dalam mulut bayi untuk meraba langit-langit. Penpis pada bayi, raba langit. Kadang-kadang belahnya itu kecil sekali belahnya itu. Tapi ketika Anda meraba, Anda akan terasa nanti. Pada waktu dia nangis, Anda masukkan tangan, raba. Jangan sampai terjadi keterlambatan. Karena kalau dia memang sudah dari awal ketahuan ada celah di langit-langitnya, dia dilakukan untuk minumnya kan pakai bukan NGT ya. Satu lagi ya, lupa Bunda namanya. Nanti kita jelaskan ya. Bukan NGT tapi pakai mirip itulah namanya. Hati-hati karena kalau dikasih ASI langsung bisa kesedek gitu ya, bisa sampai hidup, bisa apnu, bisa aspeksia. Itu saja Bu Rana. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi dicukupin sampai sini ya Bu ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bun. Terima kasih Bun. Sama-sama. Kita lihat